koordinasi dengan Pak dinamis kita harus penjagaan peraturan bisa juga. Oke, titik-titik itu sudah ada. Artinya kalau minta untuk maintenance, kalau maintenance kita hukumnya sudah ada. Merencanakan ERP. Tentu ketika ERP ini dijalankan, kita tidak hanya ERP saja, tapi kita juga harus ada timbangan, berarti electronic toll collect juga ada, e-parking juga sudah jalan, e-banking juga jalan. Jadi artinya ketika ini semua ada, maka penegakan hukum juga tidak bisa secara manual, tapi harus secara elektronik juga. Kami untuk RI memang terus berjalan, sudah diskusi terus dengan Pak Iwan untuk sinkronisasi data sudah mulai Pak. Kami sudah siapkan Residence Center, walaupun belum sempurna, tapi setidaknya kami sudah usulkan untuk program unggulan 100 hari program kerja nanti yang akan bisa disampaikan dari Korlantas. Kita sudah sampaikan kepada Pak Korlantas, salah satunya dengan RI ini. Nah, RI ini tentunya akan menjadi bagian penting di dalam mendukung program-program pemerintah, karena dari RI inilah nanti ada sistem database. Kita juga perlu mempersiapkan Pak untuk bagaimana mulai pengisian OBU yang ada di Samsat. Nah, sore hari ini kami coba menyampaikan ini adalah sebagai program jembatan pra-ele. Saya mengatakan ini sebagai pra-ele. Ini program ini adalah program gamifikasi. Kami didukung atau bermitra dengan Marketplace Pak, karena mereka yang nanti akan juga membantu kami bagaimana untuk membuat warga masyarakat ini menjadi peka dan peduli terhadap masalah lalu lintas. Karena kan sekarang orang mungkin jengkel, marah, sebel, tapi tidak tahu harus kemana. Nah, dengan ada model gamifikasi ini, kami mencoba melihat bahwa kalau latar belakang banyak pelanggaran, banyak kecelakaan, banyak kemacetan tanpa ada solusi-solusi yang lain, setidaknya kita akan mengajak mereka peduli. Dan ini memang tujuannya adalah untuk membantu pemerintah di dalam meningkatkan kualitas keselamatan, menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan, dan membangun budaya tertib berlalu lintas. Yang kedua, juga membangun kepekaan dan kepedulian masyarakat terhadap masalah-masalah lalu lintas. Yang ketiga, ini juga untuk menimbulkan efek malu bagi masyarakat yang tidak tertib berlalu lintas, dan ini sebagai pra penegakan hukum secara elektronik. Nah, ini konsepnya adalah pengawasan penegakan hukum berlalu lintas yang melibatkan masyarakat. Ini bagian dari engagement. Jadi partisipasi masyarakat bersifat sukarela jangka panjang dengan sistem panel database yang terverifikasi di dalam panel. Ini bekerjasama dengan pihak swasta melalui sistem point reward untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dengan fun dan berkelanjutan atau verifikasi. Jadi artinya ada kelompok-kelompok orang yang peduli nanti, ini harus orang-orang yang sukarela, dan ini bukan orang yang asal-asalan. Kalau kita katakan membuat Twitter, membuat Facebook, ini siapa saja boleh, tapi ini harus tercatat dan terdata. Karena program ini bukan pembunuhan karakter, tetapi ini adalah untuk membangun budaya tertib. Nah, pada pelaksanaan nanti kita akan membuat platform komunitas online di Lantas Polda Metro Jaya dengan salah satu namanya tertiblantas.com. Masyarakat yang sudah mendaftar dan terverifikasi ini akan melaporkan kejadian pelanggaran lalu lintas di portal Tertib Lantas ini. Bisa dengan melampirkan foto digital atau video pelanggaran. Nanti akan dihitung ada poinnya. Data yang sudah dinyatakan benar akan di QC melalui telepon atau ketik dan dicek keaslian gambar, sehingga jangan sampai ini gambar ini merupakan rekayasa. Akan dirilis di Polda Metro Jaya dengan bantuan Marketplace Insight ke masyarakat dan bisa diberikan komen untuk menimbulkan efek jerah. Pihak pelanggar akan dikenakan teguran secara tertulis dan menjadi catatan di Lantas Polda Metro Jaya, karena kan sekarang belum ada regulasi untuk melakukan penilangan Pak. Jadi ini sebenarnya pra-ele, sehingga orang mulai terbiasa. Kita sudah punya rekornya masing-masing, sehingga ketika kita sudah
Nanti ERP jadi, maka akan dikembangkan adanya ELE. Ini sudah ada program jembatan begitu. Yang jika sudah mencapai poin tertentu, dapat ditukarkan dengan hadiah hasil kerjasama dengan pihak swasta, misalnya dengan voucher, dengan berbagai apa yang lain. Kemudian anggota tertib lantas akan didorong untuk mengejar status atau leveling up menggunakan badge level status, misalnya brigadir, inspektur dan seterusnya, sampai ini level gamifikasi supaya mereka ada levelnya, tingkatnya berapa puluh ribu mereka bisa mencapai level tertinggi, sehingga ini mereka terdorong untuk aktif untuk berpartisipasi ini. Dan itu akan dilakukan kode etik. Ini isinya do's dan don't bagaimana apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Ini program ini sebenarnya program sederhana, tapi ini juga akan main game gitu. Ya, ini orang kan juga ada harapan Pak bisa melakukan, bisa mengontrol siapa saja. Nah, ini tiap hari juga ada semacam note dari polisi, dari pemerintah, dari pakar, dari masyarakat. Nanti kami akan juga bangun komunitas-komunitas Pak, sehingga mereka akan semakin banyak kelompok-kelompok yang peduli terhadap masalah lalu lintas. Saya kira itu Pak paparan singkat kami. Mungkin Pak, ini juga sejalan dengan yang program Bapak yang kemarin pernah saya disampaikan Bapak mengenai pengenaan sanksi terhadap masyarakat yang melanggar jalur busway. Dengan program ini juga sama sebenarnya, nanti akan masyarakat yang akan mengadukan bahwa B sekian-sekian melanggar jalur busway. Sebetulnya sih bilang Pak, artinya sekarang tinggal barangkali apa yang diharapkan dari kita, dari pemerintah DKI Jakarta barangkali teman-teman. Ini Pak, kita lagi berpikir Pak Gubernur, ini kan monorail MRT Pak, jalan yang sebidang kereta api, ini masih macetnya gila-gila nih Pak. Nah sekarang kita juga ngerti, saya juga kesal kan, kenapa jalur busway kosong gitu lama. Ya saya lebih baik masuk. Jadi kalau begitu masuk, sekarang jadi masalah kan. Kalau saya macet di busway di Transjakarta pakai mobil pribadi sama mobil umum, saya mendingan macet di mobil pribadi Pak. Nah jadi kita mesti selesaikan serentak kita. Jadi kami mau beli bus yang banyak. Tahun ini gagal kami beli bus yang banyak. Karena pengadaan itu baik sangga menyangga. Kita mau bikin paket besar, yang kecil-kecil protes. Pecah-pecah tidak kebeli busnya. Nah kami mau masukkan dalam e-katalog LKPP, ternyata bus ini ATPM jualnya sasis Pak. Kalau seri muat kan, tender selalu yang menang dari Cina, dari mana. Itu servis juga pusing, karena servis mesti tender lagi, perawatan tidak baik. Jadi kami sudah selesai, sudah ketemu nih sama ATPM. Artinya mereka sepakat akan menjual bus dalam bentuk utuh. Tapi bentuk utuh, spesial jual pada kami, RKPP tidak boleh kasih rekomendasi kan. Dasarnya mana? Jual ke swasta, lalu diterapkan jual ke pemerintah, atau tambah tender. Makanya saya dorong teman-teman swasta beli dari ATPM. Nah ini lumayan ini. Dari Hino dia pesan 30 Transjakarta. Mereka beli Pak, sehingga ada harga swasta beli dari ATPM, dia hibah kepada kami. Nah lalu yang bus tingkat juga kita lagi suruh mereka beli supaya ada model untuk hitung masuk ke RKPP. Begitu masuk ke RKPP, keluar ke e-katalog, kami beli kijang aja Pak. Jadi kalau butuh 3.000 bus, kami tahun depan kami anggarkan 3 triliun beli bus ini. Kita beli aja Pak. Dia butuh bus berapa kita beli, kita ingin paksakan di jalur bus itu tiap 3 menit. Tiap 3 menit untuk bus terus lewat. Ini pikiran kali gitu Pak ya. Kalau udah tiap 3 menit kita minta Polantas, ditungguin nggak mungkin Pak. Nah kalau Bapak bisa capek juga, anggota kami juga malam. Nah kami ingin tulis gitu Pak. Kita mesti sepakat itu Pak. Yang masuk jalur busway kita blokir STNK Pak, tanpa ampun Pak. Itu mobilnya scrap aja udah Pak. Kalau 2 tahun undang-undang lalu lintas kan, kalau 2 tahun dia tidak ngurusin pajak kan mati Pak. Nggak bisa jual, nggak bisa apa-apa, jual spare part ya. Jadi kelihatan Jakarta ini pikiran Pak. Jakarta ini tidak bisa toleransi kalau kita tidak ada bus, kita yang masuk tengah itu ya kita yang keterlaluan Pak. Jadi kalau sudah ada bus tiap 3 menit, tapi kalau itu tidak steril Pak, saya pasti pindah mobil pribadi. Nah sekarang kita ingin membuat orang tuh ngiri gitu Pak.
kamu ngiri macet, kamu parkir mobil kamu saja, kita kerjasama kayak misalnya motor-motor Pak, ya, untuk pindah. Lalu kami lagi berpikir selain ada Transjakarta, kami ingin keluarkan bus-bus jelek dari jalur-jalur utama nih Pak, Kuningan, Kasablanka, Blok M sampai Kota Tua. Nah caranya gimana keluarkan mereka bus-bus jelek? Kami mau sediakan bus tingkat gratis tiap 10 menit Pak. Nah ini juga bantuan kerjasama di Sub dan Polantas. Gimana caranya jalur lambat supaya lancar? Motor nggak boleh masuk. Jadi nggak usah bilang obu-obu motor lagi nih. Jadi untuk jalur utama ini ada bus gratis. Kita nih kerjasama gedung parkir Pak. Bayar parkir motor maksimum 5.000 per hari. 1 jam 2.000 Pak. Tapi begitu 2,5 jam mentok 5.000 ya dia tidak nambah lagi. Ini akan mendorong, misalnya contoh kayak belakang kebun kacang. Nanti kami mau sediakan bus tingkat, mungkin Desember November ini masuk Pak. Dapat 5 dulu kita. Kita mau kasih gratis bundaran HI ke Tanah Abangnya dulu Pak. 5 biji kan masih oke Pak, Tanah Abang. Itu gratis. Jadi motor-motor belakang ini dia harus parkir di gedung Tanah Abang. Kalau orang pengen kan kereta stasiun turun. Nah kalau mereka masih nekat Pak, motor masih parkir yang salah, kita nggak mau cabut pentil lagi Pak, blokir STNK gitu Pak. Nah saya nggak tahu peraturannya gimana, tapi di polisi ada kan, ada cara lain kan Pak, di dalam klausalnya itu untuk menindak. Jadi kalau dengan bus, Jakarta mau nggak mau harus keras saya pikir. Blokir STNK. Nah tapi blokir STNK tentu kita mesti berani razia Pak, yang tidak bayar STNK, begitu ketangkap, scrap aja, kita lelang aja Pak, jalannya gimana. Itu motor dapat, di scrap, lelang separuh aja. Sembeli aja motor-motor orang yang begitu ketangkap. Nah kita harapkan Polantas juga ketemu anak yang tidak pakai helm, orang tua bawa tidak helm atau tidak pakai helm, denda habis aja Pak. Kalau tidak seperti itu tidak ada efek. Sama seperti sekarang saya mau ke pengadilan negeri. Kita kalau PKL jualan itu denda 100.000 minimal atau 6 bulan kurungan sampai maksimal 20 juta. Hakim dendanya berapa? Hanya 100.000. Si PKL kok 100.000? Bahaya. Saya bayar preman bisa 200.000. Sama tilang Pak, tilang juga segitu. Ya kan? Terlalu kecil. Maksud saya itu tilangnya itu atau didenda itu di piring ini. Kalau 500.000 kira-kira dia mulai sakit tuh Pak, kira-kira Pak. Kalau 2 juta, 10 juta dia bonyok, dia nggak punya uang itu. Dia akan pilih masuk penjara. Tapi kalau 500.000 dia pilih pinjam duit jual handphone. Mungkin begini Pak, Nah, mungkin ini saran juga pikirannya seperti itu. pada kita ini sebetulnya jangan lagi seperti Panjat Pinang Pak. Satu naik, satu narik, satu naik, satu narik. Begitu ngomong A, semua sepakat A. Ya itu Memang harus ada political will yang kuat. Begitu kita mengatakan waktu ada masalah cabut pendil, orang kan menanyakan kenapa cabut pendil. Saya bertanya, orang yang parkir sembarangan bikin macet nggak? Bikin macet. Kalau itu urat nadi kehidupan, ada yang macet berarti stroke nggak? Ya stroke. Saya tanya, kamu membela orang yang membuat stroke atau membela orang yang mengobati stroke? Udah, pertanyaannya. Jadi kita kembalikan, karena ini adalah tadi ada juga yang bertanya, apakah yang dilakukan ini berhasil? Permasalahannya adalah bukan masalah berhasil atau tidak, tapi ini adalah program penyadaran. Kita ini kan membuat program, membuat kesadaran, menyadarkan ini program yang bukan mudah dan proses. Saya kira sepakat Pak, apapun yang pemerintah buat, apapun yang pemerintah lakukan, karena ini adalah untuk mengobati dan menyadarkan, kami di pihak kepolisian, saya yakin kami akan mendukung. Karena apa? Kita harus satu kata Pak. Ketika ini keluar menjadi kebijakan, tidak ada lagi yang tawar-menawar lagi. Karena apa? Kalau orang menawar, berarti dia kelompoknya preman. Dia anti pada kehidupan ini menjadi lebih baik. Kita label begitu saja Pak. Kalau mereka mendemo apa-apa, katakan. Karena apa? Pemerintah tidak hanya melarang, tidak hanya mengatur, tapi kan memberikan solusi. Nah, solusi-solusi inilah mereka diberikan pilihan, bukan dilarang Pak. Kita tidak hanya melarang. Tidak mau bayar, malah kita suruh naik bus gratis. Mungkin satu lagi Pak, perlu kita siapkan lahan parkir yang untuk kayak interchange begitu Pak. Interchange parkir yang mereka boleh digerakkan atau gimana disewa pemerintah atau bagaimana sehingga mereka bisa parkir aman, nyaman, tidak terlalu berat sehingga mereka bisa memilih. Artinya saya tidak dibebani lagi begitu Pak. Nah,
memang kita mulai dari jalur kota inilah, Pak. Mungkin dibersihkan dari jalur protokol dulu. Kemudian yang kedua, jalur arah bandara, Pak. Bandara ini kan gate-nya kita. Bandara, pelabuhan, terminal, stasiun ini harus menjadi perhatian. Saya juga sepakat masalah parkir, masalah melawan arus, menyeberang, angkutan umum ini juga harus terus menerus begitu. Jalur busway ini kalau ketika kita sepakat, ini harus menjadikan ikon, harus menjadikan pilihan. Jadi artinya memang harus benar-benar infrastrukturnya juga memadai, kendaraannya memadai, dan saya kira mulai selain ada sanksi-sanksi, tapi catatan-catatan elektronik harus disiapkan, Pak. Sehingga, oke, saya melanggar sekali, 2 kali, 3 kali, ya kuat-kuatan, bayarnya berapa kali gitu ya, Pak. Jadi kita mungkin nanti perlu ada semacam tim pokja begitu, Pak ya. Tim pokja duduk bersama sehingga ada para pakar, ada LSM, ada dari media, ada dari warga masyarakat, ada sektor bisnis, dari pemerintah, dari kepolisian, dari mana saja, duduk bersama mendeklarasikan ini. Jadi forum inilah kita katakan, oke ya, setuju, ketika dijalankan, jangan lagi ada yang kayak Panjat Pinang, satu sudah dorong naik, satu naik lagi. Dewan transportasi kota kan ada semuanya. Nah, Pak, jadi saya pikir kalau itu, terus kami sekarang lagi tindakan, kami tidak mau terlalu naik Pol PP lagi, Pak, sekarang, Pak. Dan ini pengawasan lebih baik CCTV, kan, ada kepolisian, segala macam. Nah, kami lagi berpikir, ini juga untuk memberikan rasa aman kepada warga ibu kota, ini juga kami dorong, semua polantas itu Bapak pegang senjata. Kami juga ingin mau dorong semua di sub kami pegang senjata. Dia ada motor terakhir, ada segala macam, dia pegang senjata. Ada monitor CCTV, jadi orang itu merasa aman karena ada petugas. Kalau ada apa-apa di sub polantas pengen cepat untuk saling untuk cepat turun. Kalau ada terjadi perampokan atau penodongan, ngejarnya saya ingin nanti latih. Nanti pola di sub kita tuh semua dilatih terus bisa nembak dengan baik. Untuk pelatihan menembak, Pak, mungkin dari pemerintah ini saya pernah melihat pelatihan baik di Jepang maupun di Amerika, Pak. Ini latihan di ruangan, Pak. Oh, yang pakai simulasi. Ya, simulasi, tapi itu senjata benar, Pak. Jadi artinya ini aturannya, aturan hukumnya. Misalnya kita membuat modelnya, Pak. Ini ada aturan hukumnya begini. Kapan harus menembak, kapan tidak menembak. Jadi artinya kita dilatih bukan pada saat reaksi, tapi ini kita sudah sesuai dengan ketentuan. Karena menembaknya ini akan di tengah kota, Pak. Ya. Akan menembaknya bukan di tempat lapangan tembak, Ya, tapi tembak orang sampai betul, Pak. Nah, latihan ini kan sehingga dia tahu kapan harus menembak dan mana sasaran yang harus menjadi dia lakukan. Itu kalau itu mahal nggak simulasi? Saya kira nggak mahal, Pak. Itu banyak sekali. Cuman kan waktu itu. Nggak, kalau ada kita punya beberapa ruangan di sub, anggarkan pasang. Kita pasang. Ada kalau kita ada polisi, udah hibah juga bisa Betul, kita Pak. pasang. Kami juga, saya waktu itu meminta tapi dari kemudian itu tidak diberikan. Tapi kalau di Enggak, Bapak bisa ngaju pada kami bisa hibah kepada Bapak. siapa? Bisa hibah kepada Bapak alat itu dari di sub, hibah kerjasama dengan di lantas kita Kami juga pasang. pernah ini, Pak, nonton pamerannya itu juga luar biasa. Ini ya Oh, saya itu kira- pelurunya benar. pelurunya Pak, pelurunya karet, Pak. Pas, Tapi karet. begitu nembak di sana, Pak, itu ada koreksinya, Pak. Oh. Kita nembaknya seperti Rasanya rasanya jangan betul. mantul ke kita, Pak. Kadang-kadang kalau kayak temen gila-gila kan main tembak aja. Itu saya kira Nah, itu kalau mau betul. mesti sekarang loh, Pak. Kami lagi Iya, susukan Pak. sekarang nih, Pak. Nah, ini Bapak cari SIM pemasoknya. Pak, Ada, Pak, kita model-modelnya. pasang satu, pasti kadang Pak, mahal. coba dari di browsing ya. Oke, izin Pak Wagu, mungkin ini kan kita banyak program-program terobosan yang bagus-bagus. Sekarang ini terkesan kan parsial, Pak. Kita punya IRV, rekan di Slanpa, LE, punya ERI sekarang ini. Ini kan kalau saya usul, Pak, mungkin ada satu forum gitu ya. Di tingkat teknis seperti yang disarankan Pak Dir tadi, ada tim Pokja yang mengawal program-program ini supaya terintegrasi dan jalan. Ya. Nggak masalahnya kita kan mesti ada tender, ada swasta. Tapi prinsipnya udah sama, Iya. data kan udah diambil. Sebetulnya kalau ERI ini selesai, siapapun yang mau masuk IRP pasti harus Masuk datanya ke sana. basisnya ke sini. Karena kalau nggak, gimana mau membaca OBU? Nanti kalau kita bicara kendaraan yang bisa menekan produsen mobil, semua polisi. Yang penting kalau buat saya, sistem ini terbuka untuk semua bank. Jangan pakai kartu. Kalau pakai kartu itu hanya bank tertentu, Pak. Seperti e-tol Mandiri, kenapa gak ada? Karena bisa masuk, hanya Mandiri. Makanya fungsi tidak terlalu banyak.
Kalau langsung nanti sistem OPU-nya langsung di debit di bank. Bank mana saja. Bank mana saja ikut dan mereka tidak perlu dicas bank itu. Seperti kita jadi potong administrasi saja dari nasabahnya. Jadi itu 1.000 udah. Kalau dia cas dia tuh penghasilan, Pak. Dia dikenain PPh. Kalau administrasi sama seperti PBB kita kasusnya. Saya baru ngerti seperti itu. Nah itu yang pertama, Pak. Saya pikir yang tadi pokoknya harus kita bikin suatu tim transformasi, Pak. Jadi tim Ya. ini yang mengaudit, yang mengawasi. Ya. Nanti kalau yang sudah maju ya kita dorong, Dan kita yang belum maju Pak Iwanan ya, Pak. Dari kita dinas pajak. Karena kita mau bikin BRU-nya di bawah pajak, Pak, IRP, Pak. BRU-nya di bawah ini di keuangan kita kan. Satu seperti itu. Kalau dari Pak Rasro kemarin ngomong gitu. Nah ini pertama, Pak. Terus IRP kan bawah harus jadi ERI, yang law enforcement LA, semua kan butuh waktu, Pak. Sedangkan 2014 kalau kita hitung, ini udah sekarat ini. Ini udah setara, kalau biasanya cepat dapat, ini dapat. Nah kita nih mau cara konyol kan. Ternyata waktu saya lempar ide ini, saya ke teman saya itu, dia bilang itu dilakukan Singapura tahun 75. Pak, udah dia ngomong, kalau saya kepikir ini. Dia Pak Ganjar kenapa saya bilang nggak menghasilkan uang? Kita mau hasilkan uang ya Pak, untuk bisa subsidi. Makanya kan itu bebas gratis. Itu pakai kartu, Pak, kartu pas lewat, Pak. Di Singapura lakukan, Pak. Jadi kalau dia mau masuk ke Blok M sampai ke Kota Tua itu, koridor 1, dia harus beli stiker. Cuma kalau sekarang stiker harian, kalau kita tuh stiker bulanan. Stiker bulanan, dia beli, jadi kita tinggal lihat ada stiker atau tidak. Kalau ada stiker lewat, nah dia harus beli di ujung. Dia bisa beli di bank, stiker bulan berikutnya udah bisa cetak, beli di bank. Nah tinggal gimana cara tahu stiker palsu atau asli? Kita taruh di ini. Nanti ada petugas kita tuh secara acak ngetes barcode-nya. Begitu tahu dia palsu, tindak pidana pemalsuan. Gak mau pusing. Memang ini Pak, kita sepakat Pak ya, karena waktu ini semua kalau elektronik berproses memang saya sepakat ada program-program antara. Manual Artinya, ini. ya, program antara ini kan menjembatani Pak. Ya. Tapi ini juga harus ada, maksudnya kita punya target berapa lama, tidak terlalu lama, misalnya 3 bulan, 4 bulan atau 6 bulan maksimal. Harus ini Jadi sudah kalau IRP itu bisa 6 bulanan dia lihat. Lebih, Pak. Strategi bisa lebih loh. tidak apa-apa Pak. Tapi yang paling penting kan kita ada progresif untuk yang elektronik yang Ya, benar. kita kan bilang kan, ini dalam rangka menuju Betul. IRP, kita terapkan sistem stiker. Kalau ganjil genap pusing. Lewat kita nggak tahu kan masukin plat atau enggak, karena iri kita belum jadi, Pak. Kita Dan bicara kalau kan mereka waktu. sudah memalsu plat itu rumit lagi Pak betulkannya. Iya, Nanti ketika sudah kita membetulkan kacau lagi. ya pasti tidak mudah. Tapi kalau dengan stiker pas seperti itu, dia hanya palsukan stiker. Mereka mobilnya parkir, Pak. Begitu parkir, kita lihat. Kita minimal pasang kamera dulu kan, Pak. Mulai kita cek. Yang rutin lewat kan kelihatan nih. Yang siapa-siapa kalau kita mencurigakan, kita mulai ikutin. Petugas ikutin kelihatan nih, Pak. Harganya berapa? Ya mahal, Pak. Sebulan bisa 1-3 juta. Satu lagi Pak, setiap anggota yang menemukan palsu kasih apresiasi Pak, Iya. supaya dia ada luarnya. Saya daripada cion, saya mending cari yang melanggar itu. Betul. Itu satu masukan. Kasih penghargaan. Kalau yang sering dapat banyak, selain ada ini Itu tadi kan, ya. ada gamifikasi tadi kan. Betul Pak. Nah saya pikir kalau ini bisa lakukan bareng, minimal yang dari bandara semua Semanggi ini pasti agak kosong, Pak. Dan kita berlaku full tiap hari, kecuali jam 11 malam sampai jam 5 pagi mungkin. Kalau jam 6 pagi mungkin udah mulai padat, tapi sampai jam 6 pagi nanti disesuaikan lah, Polantas mungkin lebih tahu. Nah kalau ini bisa lakukan. Nah sama satu lagi Pak yang suka ngetem Pak di belok-belokan, lampu Iya. merah, kita tilang terlalu rendah. Saya pikir semua kita cabut trayeknya Pak. Kalau nggak cabut trayeknya ya kita blokir STNK nih semua. Kalau tidak ada STNK asli, Mungkin kandang perlu disampaikan dulu Pak kepada publik sehingga orang ini sudah tahu Pak. Sebenarnya kita akan jalankan November Pak. kasih stiker Pak. Maksud saya mesti mulai sekarang bagikan stiker selebaran kasih seperti itu Bos. ke sopir-sopir Ya. itu bahwa kalau Anda masih lakukan ini kami akan blokir STNK Anda. Nah kenapa saya nggak khawatir? Yang ribut kan sopir, ini kan pemilik yang bandel, kirim ke pemiliknya sama sopirnya. Jadi sopirnya bapak kan bilang mau sekolah seleksi gitu Pak. Nah kita mesti Polantas putuskan. Kalau dia tidak bagus buang aja. Kita kasih gaji orang 3,5 UMP.
gaji sopir bus 3,5 UMP. Kalau bus-bus direktur macam-macam, saya beli 3.000 sekaligus bus sedang. Jadi kopa di kopa aja kan, jangan macam-macam sama kita. Karena kalau macam-macam, saya butuh ada e-katalog. Berapa bus mogok? 1.000 mogok, saya siapin 3.000. Anda kalau mau jalan, jalan saja. Bus saya tumpuk uang negara, bukan uang saya. Saya taruh 3.000 bus, kalau macam-macam saya turun. Kita kerjain sendiri, makanya saya bilang yang penting beli bus itu, Pak, tender itu harus disebut yang ATPN. Saya tidak mau lagi tidak ATPN. Kenapa? Kalau Bapak tidak ada ATPN, saya servisnya tidak bisa pakai e-katalog. Tapi kalau ATPN, saya servisnya e-katalog 5.000 berapa, 10.000, kalau tender tahun. E-katalog. Standby. Tinggal masuk aja Pak, bisa saya beli yang Astra Group. Yang masuk ke media Astra, servis. Habis berapa botnya saya bayar, mau usah tender Pak. Dia lagi bayar Pak. Itu cepat. Dia semua e-katalog. Nggak ada dipasangin GPS, sopir-sopir mau macam-macam pergi, kita tangkap. Kalau dengan cara seperti ini, Bapak kalau tender, Bapak cantumkan seperti itu Pak, selesai Pak. Kalau Bapak tidak cantumkan, ya datang ke merek aneh-aneh semua. Habis 2 tahun, 3 tahun jebol. Dan memang harus ada ini Pak, ada shock terapi terus Pak. Iya. Jadi setiap bulan itu ada shock terapi sehingga Sambil orang, makan, bahkan kebagian nggak. nanti kalau ada, kita ini kan terlalu terlena Pak, terlelap terus. Saya kira oke, sehabis kempesi besok apa lagi? Terus begitu ada terus sehingga orang itu dibikin kejutan-kejutan Pak. Ini 10.000 Kita ini, nih- mereka kantongin PNP Pak. Ya Pak. Mereka kantongin nih. PNP bekas laku kan. Nggak apa-apa, saya pikir biarin aja pelatihan ini PNP terus, tambah lagi. Tapi begitu bus kita cukup, bus gratis sudah jalan, Derek. belum. Ada apalah shock terapi yang untuk angkutan umum misalnya Pak. Ini kan sudah harus ada nih. Karena kita kan menjembatan Masalahnya ini. sekarang repotnya loh Pak. Yang jelek-jelek itu kita ada saja Pak, masih nggak cukup ngangkut orang Pak Jakarta. Jadi saja karena itu masalah di situ. Kenapa si zombie masih bisa berkeliaran? Karena kita butuh. Betul Pak. Kalau di kota lain nggak laku tuh Pak. Habis Bapak mau naik apa Pak? Ya, nggak ada pilihan. Saya dulu waktu sini aja Bu, sini aja sini kosong. Saya waktu sekolah kuliah juga gitu, naik komprek kan, Pramuka, Tanjung Priok, malam-malam. Terus pulang ke Semarang nggak ada bus. Komprengan ya man, tahun 80-an, 80 komprengan. 80-an lah, kan naik gitu, 80-an. Oh. Komprengan. Takut kita kan, kalau pikir sekarang takut, kalau waktu kuliah mana takut. Nah kita juga mau operasi malam Pak, sudah cukup Pak. Jadi 24 jam, mungkin malam setengah jam, kita habiskan 1-2 triliun untuk operasional bus nggak masalah. Yang penting warga itu ada pilihan. Nanti baru pelan-pelan MRT jadi. Kita tunggu kan, ini bus jalan dulu gratis, tunggu MRT jadi, tunggu monorail jadi. Nanti baru kita perkirakan mau dicabut atau tidak. Jadi kalau memang bagus, IRP mulai jalan, dapat uang yang bagus, seluruh DKI busnya gratis saja. Jadi kita boleh stop jalur tertentu, nggak boleh ada motor. Bus gratis. 1 hari mati 3, jadi kita ada alasan. Saya stop Anda, tapi ada bus gratis. Ada solusi. Nah kita pengennya kalau kita dukung seperti ini, tinggal ERI sama itu aja Pak. Nah sekarang kita serahkan sama Jakpom juga kan untuk mulai handle gimana caranya. Misalnya dari PKP gimana. Kalau boleh tahu, udah sampai mana ya itu ya kan? Udah sampai di mana itu RI itu? Kayaknya kalau Kemarin kan masih di data sudah nggak ada masalah. Karena hanya pintu masuknya aja dari BPKB sekarang. Teman-teman di teknik sudah nggak ada. udah jalan ya, udah nggak ada yang tertunggu gitu. Nggak ada. Tinggal lelang itu ya? Sama Pak Sigit rapat di sini. Tinggal lelang. Ya Pak Iwan. Ya sekarang tinggal lelang obunya itu Pak. Iya. Saya kira ini juga. Nah, kalau obunya mesti buat sistem yang rekal dulu Pak. Enggak Pak, jadi obunya itu pakai monejin Pak Wagub. Obunya itu pakai plastik mati gitu Pak. Iya. Nah, jadi plastik itu kayak kaos itu nggak ada jahitannya gitu Pak. Jadi begitu ada yang mencoba nyokel, dia langsung rusak otomatis. Ya, tapi nanti kan semua bank nanti bisa. Ya. Siap. Jangan sampai nanti mau ERP, obunya sama ERI beda lagi kan. Ya makanya ini obunya Mungkin ada satu bank Pak, ini kan ada ATM seperti ATM bersama itu Pak. Jadi apa saja bisa. Jadi nanti semua bank wajib untuk melayani OBU. Iya. Jadi wajib melayani untuk program-program pemerintah yang lain Pak. Yang penting ERI sama obunya ERI sama ERP jangan nggak open source punya Pak. Takutnya Bapak
kerja sama Eri dikunci dari Yang punya perusahaannya itu nanti yang punya OBU dari pemerintah Pak, bukan kami yang mengadakan. Jadi dari nggak maksudnya sistemnya Pak. Enggak, Bang Jin, Pak Waktu kalau punya satu aja, Pak. Iya nggak Yang maksudnya punya sistem. pemerintah aja. Maksudnya Oh, sistem. sistemnya. Iya. Sistem yang kita mau pakai ini harus open source. Iya. Kalau tidak digugat KPPU kita. Kayak Pak Derajat di mana nih? Ini skenario OBU-nya di Scoop. Itu apa kalau dilihat dari surat Bappenas terakhir Pak Wagub izin bahwa memang Bappenas itu menyarankan dibentuk BLU sehingga nanti BLU itu punya peluang kerjasama dengan pihak swasta untuk pengadaan OBU ini. Jadi mereka merekomendasikannya seperti itu. Jadi kuncinya memang harus dibentuk BLU dulu Badan Layanan Umum, nanti Badan Layanan Umum bisa bekerja sama dengan pihak ketiga tanpa harus dengan bisa mengabaikan PP tentang Kepres tentang pengadaan barang dan jasa. Bank mau kok asal dipotong dia administrasi. Bank itu rata-rata mau asal. Karena ini kan kemarin dari Sub izin Pak Wagub, pilihannya itu apakah mau pakai model Singapura yang masukkan kartu, apa yang mau pakai model Singapura udah Hongkong, menuju meninggalkan yang pakai kartu. yang pakai Masa kita masih ikutin Singapura dan dia udah tidak pakai kartu, kita masih ini masuk Pak Derajat. nggak di sub yang begitu pakai kartu lagi loh Pak. Nggak ada lagi cerita pakai kartu itu lagi Pak. Begitu pakai kartu, bank lain nggak bisa ikut semua, pasti ribut. Kita udah putuskan yang Singapura udah puluhan tahun dari tahun 75, 76, 78 dia belajar. Masa kita masih mau nyontek dia punya masa belajar, langsung loncat kodok aja udah ikutin yang maunya Singapura apa sekarang yang terakhir. Sistem itu udah langsung. Yang penting semua bank bisa terlibat. Itu aja patokannya Pak. Kita udah tahu kok mana-mana negara yang pakai yang bagus. Ini udah tahu. Kalau punya udah mau izin, Pak Waktu, kalau punya udah ditentukan, udah lelang, udah selesai, itu tinggal hitungan hari aja Pak. Bapak mau apa gitu, mau ERP, tinggal seminggu jadi. Mau parking seminggu jadi. Yang lama kan OBU-nya ini Pak Iwan ya. OBU sama ini sebetulnya kalau masih ada kewajiban kita itu harus membuat minta persetujuan Kementerian Perhubungan terkait dengan itu jam-jam berapa yang akan dikenakan pungutan, kemudian jalan-jalan ruas jalan mana saja yang akan dikenakan itu harus ada persetujuan dari Makanya Kementerian. jalur utama sikat aja. Kalau yang gratis cuma 11 sampai jam 5 pagi. Kemarin lagi. kan udah ditentukan Pak jam 6 pagi sampai jam 8 malam. Tapi formal persetujuan Kementerian Perhubungan harus ada dulu itu. Dan harus ada perda Pak. PP 67 tentang retribusi pengendara lalu lintas itu mengamanatkan harus ada peraturan daerah tentang pelaksanaan electronic road pricing. Itu makanya tadi saya bilang waktunya akan panjang. Kalau HP panjang kita gunakan stiker pas itu. Itu dulu perantara dulu seperti itu pra Ya, itu sama aja kan STNK tambahan ya. Sementara pakai stiker dulu. Dan memang ini Pak, kita memang setiap program ini kan ada 3 hal yang dikerjakan simultan Pak. 1 kita menyiapkan teknologi, 2 kompetensi, 3 regulasi. Ini harus tiga-tiganya harus berjalan bersama. Kalau perda lama, bisa perhub dulu aja Pak. itu amanat PP-nya perda dan perda. Dan perda. Ya itu kan draftnya kalau gitu. Gerak dong, jalan dong ya. Baik Pak, mau melaporkan. Jadi memang kita sudah mulai tes koneksi dengan pihak DPRD Pak. Jadi memang ada rapat dari kita memang masih belum selesai rapat evaluasi. Di dalamnya antara lain ada ERP-nya Pak. Tapi dari koordinasi sementara ini itu nanti yang ERP-nya mau dipisah gitu kan. Yang kualifikasi ERP mau dipisah atau itu juga evaluasi nggak masalah, yang penting dua-duanya pada ini bisa keluar karena pada ERP maupun bisa evaluasi kan sama-sama konsisten Pak. Kedua, Kalau saya bilang jangan dipisah Pak. Mau masukin satu pasal berapa pasal saja. Ongkosnya juga nambah kalau dua-dua. Sama boleh nggak kita masukkan perda? Ini juga yang diketahui macam-macam terlalu panjang. Gabung aja Pak. Nggak percaya lebih cepat. Terus satu lagi bisa nggak Pak kita masukkan seperti kereta api Pak. Jadi kalau di jalur busway, kalau orang masuk ke jalur busway ketabrak, itu sopir nggak salah. Seperti kereta api. Ini undang-undang lalu lintas itu tidak masukkan jalur busway itu jalur khusus. Jadi si sopir bisa ditarik penjara tuh gara-gara mobil ketabrak masuk ke dalam, kita bayar mobil dia. Kan nggak lucu. Harusnya kalau dia masuk ke jalur busway, hajar bus kita. Tapi nggak pernah hasil dari kita pendidikan
hampir tidak pernah jadi tersangka tuh supirnya. Kalau benar. Ya, tapi ada 1-2 kejadian, tapi 80% enggak. Oh. Jadi kita bilang ini kayak Formula One, kamu nyebrang sebagai Formula One, kamu mati ya salah kamu sendiri gitu. Cuma ya tetap paling kita BL-nya kita kalau iman karena dia akan meninggal. Tapi alhamdulillah sebenarnya belum. Polisinya baik. Enggak, karena memang kalau di jalur Bagel kita udah harga mati Pak, kan itu jalurnya dia gitu. Jalurnya dia. Tapi ya kadang-kadang media ini aja yang dari positifnya sih. Lalu Pak, jadi terkait dengan IRP Pak, memang di PP-nya memang diamankan untuk lokasi, kemudian termasuk besaran tarifnya memang harus dicantumkan dalam perjalanan. Kita juga sudah minta karena ini dengan IRP bukan semata-mata retribusi, tapi adalah hukum dan integritas. Kita minta supaya nanti di dalam perjanjian itu didelegasikan ke Pergub Pak. Ini masalah lokasi dan tarif didelegasikan ke Pergub. Kita bikin itu aja. Ya, benar itu. Karena ini masalahnya bukan Ya, masalah. kalau itu kenapa mesti bikin 2 perda? Nah, Ya, Singkat pada iya, nggak usah. Kita tahu lah kalau urusan nama di belakang itu capek orang politik. memang Orang kerja. yang sudah kita ajukan ke belakang itu Pak, itu perdanya satu Pak, perda satu Pak. Nah, memang sempat ada diskusi gitu, dia minta ini perda dipisah. Kita minta ini kan tetap bukan satu Pak. Memang di dalam perda IAP tersebut sangat simpel, mungkin perdanya juga hanya lembar 2 lembar Pak, karena diatur cuma masalah poin-poin tadi saja. Yang numpang aja kasih tahu mereka. Iya. Argumentasi aja. Sudah disampaikan juga Pak. Jadi memang targetnya pada tersebut sudah Oktober tahun ini sudah selesai Pak. Jadi kita sudah dilakukan. Tunggu dulu. Itu di DPR sekarang tinggal 2 bulan lagi. Proyek gajian nggak ada lu dari arti. Ya. Jadi saya sebetulnya Jangan nanti kita bilang 2 bulan selesai. Oh aku bikin statement. Ya. Kacau kita. Permintaan kita nih Pak, permintaan kita karena memang perdata proses kita cukup lama nih Pak. Jadi bukan tahun ini Pak, ini permintaan kita tahun ini bisa selesai Pak. Cek akal aja soal stiker gimana? Pak, gitu. Pak Daniel dulu. Ya. Saya mungkin menyampaikan informasi terkait perda itu. Jadi kalau perda itu memang karena diamanatkan di PP-nya. Namun demikian seperti hari ini juga ada rapat di Deputi Pak Tanto Pak mengenai IRP ini. Kemudian perda itu sendiri rencananya sih akan dicangkokkan karena sekarang sedang taraf-taraf pembahasan atau finalisasi yaitu terkait retribusinya. Jadi PP yang muncul sebetulnya adalah dia bersamaan dengan tentang retribusi pengendalian lalu lintas dan IMTA atau orang asing, tenaga kerja asing. Nah, jadi kita yang kita pastikan sesuai dengan amanat perda itu bahwa untuk pentarifan retribusinya itu ada perdanya, ada bunyi di perdanya. Jadi itu nanti kebetulan kita sedang membahas perda retribusi. Jadi masuk di situ ada pasal, mungkin hanya sekedar beberapa pasal mengenai retribusinya. Nah, kemudian tadi tentang teknis ERP karena memang ada juga PP khusus tentang itu masuk kepada transportasi. Perda itu juga dalam tahap finalisasi. Jadi artinya sedang kita pikirkan, kita tidak sedang menggagas perda khusus tentang ERP yang dengan pertimbangan khusus tadi. Nah, cuma itu memang kita sedang kejar-kejaran karena gagasan yang kedua ini boleh dikatakan seperti gagasan susulan yang tidak muncul di kedua perda itu waktu awalnya Pak. Yang satu memang tentang retribusi karena belum keluar PP-nya dulu, terus kemudian tentang ketika public hearing kemarin juga belum kita masukkan di situ. Jadi di situ Pak. Kemudian tentang perkembangan tadi sebelum sini kita juga sedang mencoba mendapatkan kajian tentang berapa sih sebetulnya kira-kira besaran tarif tadi, karena beda konsepnya IRP ini dengan apa yang dibayarkan orang membayar itu pasti mendapat kemudahan. Kalau ini orang semakin susah
ya semakin tinggi dia dikenakan, tapi semakin lancar jalannya kan semakin konsepnya kan semakin rendah. Jadi kita mencoba istilahnya mencari alasan akademisnya terhadap kebijakan seperti itu Pak. Kemudian tadi yang dikatakan mengenai sebenarnya kita mau memakai konsep apa, itu juga masih dibahas juga di tim itu Pak. Apakah tentang OBU atau sistem CCTV, karena kita juga sedang berbicara percepatan itu. Kira-kira nanti yang paling masuk akal untuk langkah yang simple mengejar waktu yang singkat ini apa? Itu Pak yang sementara hasil pembahasan juga di deputi mungkin. Izin Pak Pak. Deputi, Ya, ada Pak Deputi. di Pak Tanto. Ada. Mungkin sekarang masih. Jadi sekarang di Prolegda 2013 ada dua raperda, Iya. raperda tentang transportasi Iya. dan raperda tentang retribusi. Yang besaran tarif IRP-nya masuk retribusi, yang regulasi rekayasa lalu lintasnya masuk ke perda Kita transportasi. nggak boleh masih masuk ke dalam situ di Pemda itu jangan tulis distribusi berapa, Kunci nanti Kak. ngunci salah, karena ini kan alat untuk mengontrol. Kalau saya 1 juta misalnya stiker saya masih penuh, ya saya 2 juta. Masih macet ya saya 3 juta. Saya paksa kamu yang nggak punya duit ini naik bus gitu loh. Itu kita tentukan seperti iklan yang mati. Nanti perda mau dirubah, nggak boleh terlalu kaku. Ya, termasuk kita mengkaji sampai ke situ Pak. Jadi nanti mungkin besaran yang lebih luas itu adalah di mungkin pergubnya. Mungkin perlu dimasukkan itu soal blokir STNK. Jadi bagi kendaraan yang parkir sembarangan masuk jalur busway, maka STNK kita blokir. Ini juga bagus untuk mengontrol pembelian mobil orang-orang yang nggak punya garasi. Kalau dia di perumahan terserah, karena perumahan masih dalam komplek ya, kita tidak mau ribut. Itu belum diserahkan fasilitas. Jadi kalau di jalan raya, seperti kenapa? Begitu malam, ini kasus kebakaran semua di Teluk Gong, itu buat orang mati. Jadi ternyata begitu malam, gang-gang sempit itu tuh penuh mobil Pak, di jalan Pak. Tengah malam jam 1 jam 2, siapa yang mau bangunkan, apa mau ditabrak semua dari pemadam kebakaran? Ya tabrak juga nggak mungkin, masih buntu. Kita bisa bayangkan nggak gang sempit, depan hanya pas mobil kecil lewat. Kadang-kadang kalau dia salah parkir dikit, mobil nggak bisa lewat. Orang mesti muter Pak, kan biasa kejadian Pak di jalan kampung-kampung Pak. Nah mobil nggak bisa masuk. Saya tengah pagi saya kontak itu Pak Subojo. Kenapa bisa terjadi gitu lama? Dia bilang itu tadi. Termasuk PKL tengah malam habis dagang malam, gerobaknya dimain taruh aja Pak. Itu nggak bisa masuk mobil kebakaran. Jadi kalau nggak ada masukan pasal itu, siapa yang parkir di luar blokir STNK-nya malam-malam? Nggak mau tahu. Lu kalau nggak ada duit jangan naik mobil, belagu banget kira-kira gitu loh. Ya harus jelas. Ini bunuh orang gara-gara kebakaran. Ini bukan saya ngarang, ini kejadian beneran. Gara-gara parkir mobil. Udah parkir yang gang itu sempit, ruko-rukoan begitu enggak? Parkir depan semua, ruko buat dagang, udah kerangkeng semua, ya mati tiap kali kebakaran. Kerangkeng semua, mobil mau gimana nyamatin Pak? Belum lagi ambulan mau masuk. Nyari air pun susah, hidran gak pernah jalan. Mobil pemadamnya besar-besar lagi. Ya, sungai, kalau kita nggak besar sempat sekali habis airnya. Sungai-sungai dangkal lagi. Mau jalanin sungai, semua inspeksi dudukin orang. Sekarang jalan inspeksi kalau tidak ada, bagaimana mobil pemadam bisa ngisi air? Kalau sungai dalam pun Pak, dia butuh 30 cm saja. Gak bisa pinggir sungai Pak. Karena tidak ada jalan. Jalan inspeksi kita semua dudukin orang. Kita mesti sikap. Begitu rumah susun udah jadi, aku udah bilang sama Brimo, bantu saya Pak. Kalau rumah susun kami jadi, dorong paksa aja pindah. Nggak ada toleransi lagi di Jakarta. Bunuh orang lebih banyak dengan kejadian seenaknya orang seperti itu. Kebakaran-kebakaran ini. Karena kalau tidak mau tinggal di rumah susun, ya bongkar paksa. Dan yang tidak manusiawi, kamu yang tidak manusiawi. Bunuh orang lain. Kasih ada tempat lebih layak tinggal dan tidak mau. Saya sih pikir Pak ya, kalau kita
udah ada solusi Pak ya. Kita main keras aja udah Pak, tegasin udah Pak. Makanya saya harap sama Polantas ngantongin pistol aja udah semua, disub semua ngantongin pistol aja. Satu lagi mungkin Pak, mungkin dari polisi yang hadir di sana kita di sini itu tentang terkait penegakan hukum ya Pak. Ya manakala misalnya dari luar DKI yang masuk ke kawasan IRP tadi, bagaimana? Apakah karena ini kan sistem Gini Pak, pendidikan. saya kalau tadi katakan ketika anggota menindak orang yang melanggar IRP, kasih apresiasi, kasih reward, sehingga dia akan lebih baik saya menindak daripada saya main-main, daripada saya harus kong kali kong dengan pengemudi. Saya lebih baik menindak. Ada pilihan. Karena kan kita selalu tidak pernah ada pilihan. Dia akan mencari yang lain. Orang mengajak menjadi peduli karena ada harapan. Tadi sampaikan pemerintah tegas, boleh keras, bahkan bukan hanya tegas, keras ketika ada solusi. Kita sekarang mengatakan A, tapi ada solusi. Kita katakan B, ada harapannya. Jadi maka kita berikan apresiasi. Kalau provokasi yang tinggi, sehingga saya daripada saya harus pungli, saya harus jiun kepada orang-orang yang nggak jelas, saya lebih terhormat cari pelanggaran kan begitu. Yang melanggar dia akan semangat sekali, disub dan polisi akan semangat sekali mencari. Nggak usah disuruh, nggak usah dilarang untuk dia main-main, pasti akan dicari. Maksud saya begini Pak, misalnya kendaraan dari Bogor dia masuk ke sini. Betul Pak. Apapun, makanya kendaraan yang lain, ketika ini maka harus diberikan solusi. Sosialisasi harus jelas. Polisi bisa memberikan diskresi saja. Ketika dia, oh ini salah Pak saya, maka dari pemerintah menyiapkan apa solusinya ketika saya tidak tahu. Maka saya bayar kemana? Jadi ada saluran-saluran komunikasi, saluran-saluran solusi. Jadi bukan hanya kita melarang, nggak boleh. Kami sepakat Pak untuk berdiskusi, membahas masalah-masalah penataan lalu lintas, tidak lagi dengan manajemen sambat, ngeluh, tapi apa solusinya begitu. Kalau kita mengeluh ini kita jadi lemah lagi. Saya telah penuh keyakinan sudah orang mau marah mau apa silakan, tapi tujuan kita baik. Yang penting kita tidak jahat, itu aja. Mau dari mana kayak dari luar mana silahkan. Yang paling penting ada jaluran komunikasinya. Maka perlu ada center Pak, IRP center, sehingga solusi inilah yang akan memberikan jawaban. Saya melanggar, saya bayar, saya apa, saya kesini. Mungkin juga ada kantong-kantong untuk jual stiker kalau misalnya awal, belilah di situ. Lewat bank ini Pak, untuk pembayaran Pak. Dia kalau orang bayar seperti bayar PBB. Nah, ini ada satu lagi Pak, mungkin kalau ini yang rutin. Tapi kalau orang yang terjebak salah, dia oke lah. Yang hanya sekali lewat dia harus bayar berapa Pak. Dan ini kan ada solusi Pak. Maka namanya ada IRP center, dia harus bayar berapa. Langsung dendanya jelas. Ya, denda langsung bayar. Kalau ada melanggar mungkin harus bayar 10 kali. Atau langgar sekali tidak bayar 1 bulan, orang kapok. Stiker ini kan bulanan, ada langgar harus bayar. Dan juga nanti untuk jalur IRP harus ditulis besar-besar supaya orang tahu. Dan begitu mengenalkan IRP ini harus sosialisasinya tiap hari. Pak, dan sama satu lagi Pak, ini mumpung udah ketemu Pak, nah, saya bisa ngajak ketemu. Sekarang kalau saya bayar STNK, persoalan kita kan dulu kan plat itu kan jadi pajak tahunan. Sekarang plat kan 5 tahun. Kita sudah tidak pakai stiker lagi Pak, tidak pakai pen lagi, tidak efisien. Jadi suatu itu banyak sekali kendaraan yang tidak bayar pajak. Jadi kita juga tidak bisa tangkap kan. Kita nggak ada data beda dengan di luar negeri. Langsung polisinya nyalain komputer, masuk ke website, dia lihat ini bayar dulu. Nah polisi kita kan belum ada iPad untuk ngecek. Nah saya lagi berpikir solusinya bagaimana Pak? Sekarang orang bayar kan berat. Sekarang kalau saya bayar kan Bapak mesti ada taraf cap kotak gitu. Pemesanan STNK. Itu Pak Iwan ngomong benar juga. Saya udah ketemu beberapa bank nasabah. Saya rela Pak di debit 2.000 atau 5.000 dari bank saya. Asal saya bisa bayar STNK saya di bank saya. Di debit Pak. Nanti sekarang jadi masalah kan begitu saya bayar STNK saya kan di debit. Langsung bank, langsung masuk. Ya saya kenakan administrasi 2.000, 5.000 nggak apa-apa lah daripada saya pergi-pergi pusing. Nah sekarang masalahnya
bagaimana saya membawa STNK saya untuk disahkan tadi kan? Gini Pak, saya juga punya ide Pak, karena yang mengeluarkan material STNK, TNKP itu kan bukan dari Direktorat Polda Metro Jaya, tapi dari Korlantas. Kami pernah mengusulkan, jadi sekali keluar ini adalah ada RFID-nya Pak, jadi tidak 2 kali 3 kali, sehingga dia terbaca nanti dari, kan kita bisa acak saja Pak. Kita memang tidak akan mengecek satu-satu, tapi begitu ada yang melanggar, dendanya kasih aja 3-4 kali lipat menjadi masalah. Nah mungkin ini menjadi masukan Pak. Inilah yang Pak Wagub sampaikan, ini adalah salah satu program untuk e-banking Pak. Sehingga ke depan tidak perlu kemana-mana, membayar pajak di mana saja. Nah yang perlu kita bahas, saya sepakat Pak, nanti Pak Iwan kita bentuk tim membahas supaya orang ini dipermudah Pak, bukan dipersulit. Nanti bahkan ketemuan kita ini, produk kita ini kita gunakan untuk usulan ke Korlantas, nanti kami sampaikan. Sehingga ke depan material-material ini adalah juga kaitannya dengan mendukung RI, mendukung program pemerintah yang lainnya Pak. Karena sekarang ini kan masih program manual semua Pak. Plat itu saya kira sekali aja beli plat yang saya jual ke Bapak hanya beli mobilnya, nomornya punya saya. Bapak jangan nomor lagi. Nah kemudian STNK tidak perlu yang sekarang STNK seperti kartu di kartu satu aja. Nah, tapi ada chipnya, ada RFID-nya, sehingga kita tidak lagi harus mengecek satu-satu Pak. Tapi kita bisa acak saja kemana-mana juga soal kita yang membayarkan Islam, tangkap periksa, nggak benar, ya sudah blokir. Jadi hukum bisa tegas, tapi tidak lagi ini Pak. Tapi ini mungkin saya kira perlu ada program antara. Ini kan saya kira bagus sekali Pak. Nggak mungkin saya usaha luar kalau dia kasih, semua bank sudah punya kalau untuk nyetor STNK. Kita nggak dikenakan potongan apapun, potong kepada si KPBB sudah dibayar PLN Telkom Pak. Itu udah bisa jalan, tinggal soal misi pengesahan STNK. Ini kan sebetulnya gini Pak, ketika kita kan juga misalnya kalau handphone ini kan kita juga butuhnya ngisi mana Pak yang boleh dipakai Pak. Nah salah satunya adalah nanti ke depan alat kontrolnya penegakan hukum sudah ada semacam ini Pak, atau card reader atau untuk ngeceknya itu Pak. Ya barcode-nya atau apa itu Pak. Nah sehingga kita kan kalau masih datang lagi kan berarti kan boleh kerja Pak. Sudah bayar harus revisi. Kalau dia nggak datang lagi bisa nggak Pak? Jadi dia tinggal masukkan waktu dia store ke banknya dia potong, kan ada potongannya. Nah potongan struknya itu yang dia taruh di STNK itu sebagai ketika materialnya STNK dan TNKP-nya ini ada RFID atau chipnya Pak, kan lewat ini yang kita isinya bisa cara elektronik isinya. Itu maksudnya jangka panjang Bang. Maksud saya untuk jangka pendek ini Pak. Kalau jangka pendeknya ya dengan tanda stiker saja lagi. Iya kan? Nggak mungkin bank nggak perlu stiker. Waktu dia bayar kan dia dapat di ATM udah struk itu. Nah itu udah bukti kan ada kodenya. Dia nggak bisa palsukan. Kalau dia apa saja. Sekarang cuman kan. Jadi maksud saya STNK nggak perlu diparaf cap lagi. Itu kan cara penuh Pak. Saya kira kita sudah tinggalkan. Ya walaupun ini aturannya masih seperti itu kan aturan bukan ayat Tuhan Pak. Saya kira sudah ya. Nah itu mesti usul ke Korlantas Pak. Cuma saya lupa tuh. Kita ada surat resmi aja nanti dari Pak Gubernur. Tapi ini sudah nanti saya sampaikan ke Pak Samsudi, nanti ke Pak Samsudi, ke Pak Kapol. Nanti salah satu hasil rapat ini, Pan, tolong nanti ini dicatat masukan dari ini, karena kalau material ini sudah dirubah Pak, ini saya kira sudah nggak usah pakai susah. Tapi mungkin salah satu, ya ini kan kesepakatan saja sih Pak sebetulnya. Kalau kita sepakat bahwa ketika sudah membayar dengan e-banking, maka barang bukti pembayaran struk atau apa kita harus mengakui Pak. Iya. Kan kita sekarang kan Nanti kan kita bisa kontrol kan Mbak, dia udah bayar belum bayar, Bang ada cash management-nya, ketahuan kan. Iya. Dia udah bayar apa belum? Ada tambahan dikasih catatan. Ini Pak, untuk konsep e-banking ini sebenarnya 4 bulan yang lalu sudah pernah kita bicarakan dengan pihak dari Dinas Pelayanan Kerja dan waktu itu motornya adalah Bank DKI. Kemudian saat itu mentok-mentoknya tidak bisa terlaksana karena dari Dinas Pelayanan belum bisa memastikan boleh atau tidak bukti struk itu sebagai pengganti SKPD. Iya, pengesahan itu. Itu aja. Makanya kalau struk dari bank kita kasih Mbak, karena bank nggak berani main. Bank nggak berani main. Kalau kita bicara jujur Pak ya, kemarin kita berdiskusi. Kenapa sistem terbaik kita tuh ada di BI? Karena BI dipaksa standarnya internasional. Kalau tidak ada tidak bisa tarik uang seluruh dunia.
Baik kalau kita bicara, dulu saya waktu di Komisi 2, saya menentang IKTP tuh. Ngabisin hampir 6 triliun lebih. Itu apa? Masih nggak jelas, mesti bayar. Saya minta bank saja, semua bank pembangunan daerah, Anda sudah dewasa, dapat KTP, dapat ATM. Tidak perlu kasih cetak rekening giro. Mudah. Tidak mungkin meleset bank itu, Pak. Kita pakai uang aja boleh ke luar negeri, Pak. Bayangin kita keliling dunia, Pak. Saya itu nggak pernah tukar uang, Pak, kalau saya ke luar negeri, Pak. Rugi, Pak, beli US, sampai sana jual beli, saya nggak mau, Pak. Saya colok aja, lihat batasan maksimal berapa itu. Di ATM, semua asal saving account, tabungan kita atau giro, di ATM, ambil duit. Makanya BI bisa itu bagus sistemnya. Ada nggak yang nyolong? Ya bisa lah 1, 2, tapi kan dia bisa mendeteksi. Nah maksudnya semua KTP kita itu, sistem apapun kita mesti linkkan ke bank. Asal jangan Bank DKI, Pak Iwan. Bank DKI itu salah, dia gratis kan? Itu salah. Jadi semua bank kita kan pengen orang itu merasa nyaman, bayar PBB nyaman, apa semua nyaman. Ya dia pegang. Memang harus satu sistem, Pak. Jadi orang ini akan tergantung dari pemerintah, dari kepolisian sama bank. 3 ini harus satu link. Sekarang saya mau tanya Pak Iwan, misalnya sekarang saya buka komputer, ngecek B sekian udah bayar apa belum, bisa langsung dijawab, cepat nggak? Bisa. Cepat. Bapak bisa kasih presentasi situ nggak? Masuk ke website Bapak? Nggak tahu caranya. Jakarta.go.id bisa, Pak. Nggak bisa nggak, Pak? Nyalain itu, Pak, masukin. Kalau iPad udah langsung masuk, udah langsung tahu. Polisi ngeceknya pakai ini, Pak. Nah, berarti langsung masuk, tahu. Kita juga bisa ngecek, Pak, di lapangan, Pak. Nanti di sub kita sambil iseng kita cek. Kan mobil-mobil di sub sekarang komputer iPad murah-murah di sub semua langsung ada wifi semua di jalan. Jadi mobil kita tuh seperti itu. Ya soal tadi latihan nembak itu beli itu, Pak, hibahkan 1 ke Dirlantas. Ini alat rasa aman, Pak. Kalau ada polisi naik trial atau di sub naik trial terus ada pistol, kita rasa aman. Nggak perlu ganti pistol, ganti Glock yang 17 peluru. Jadi terlalu baik preman, jangan orang merasa takut turis-turis, Pak. Jadi kalau ada CCTV, nggak usah ada petugas, Pak. Betul ada gerakan yang mencurigakan, langsung kontak. Jangan satu sendiri kan. Kontak terdekat, ada kontak berapa orang, 2 orang ini. Ini terakhir nih Pak Iwan, kita pengen link sama Polandas punya HT nih, supaya di sub. Oh siap, Ya, sudah Pak. Nggak ada komunikasi nih di sub sama. Saya bingung tuh, di sub kenapa di sub sendiri? Polisi, kenapa nggak mau digabung, Pak, ya? Supaya gampang masuk bersama. Irfan sudah cerita, Pak. Ini Pak Watu mau monitor dari jalurnya TMC. Di sub nggak jelas, Pak, tanya mana macet nggak tahu, Pak. Feeling saya lebih benar kali nggak, Pak. Pusing saya, Pak, di sub. Sudah Pak, besok diantar Pak. Sudah. Nggak, maksud saya kenapa nggak mau link gitu, Pak, supaya Kita nggak, ya mungkin dari dulunya kan nenek moyang kan berbeda Pak. Nenek berbeda nih. Ya Pak Daniel. maksud saya kan sekarang kita kan lagi mau pengadaan radio. Boleh Pak, kalau memang Pemda ada lebih Kalau bagus, kita lebih mau tinggi, kita pengadaan siap radio, kenapa kita tidak mau ikut? Kan yang lalu lintas menyampaikan kan Polantas. Kita nggak usah bikin aneh-aneh sendiri lah, udah. Polantas sudah ada, kita bantu bikinkan, kita numpang radionya. Jadi Polantas juga punya pasukan tambahan di scoop. Siap Pak, siap. Itu komando di lapangannya Polantas. Kan dia kasih korsen saja kan, bapak punya korsen masing-masing. Kayak di sub mungkin pakai DKI berapa lah, DKI 2, 3, 4 berapa diurut gitu loh, Pak. Nah jadi lebih baik. Saya bingung gue macet itu. Ngomong kemana? Di sub, saya nggak tahu. Terus Polantas nggak ada koneksinya. Udah kemaluan beliau itu. Saya baru tahu. Jadi radio kita tuh nggak. Jadi sesama petugas ketemu di lapangan ngomongnya musiknya beda nih. Satu bahasa Arab, satu bahasa Cina dia ketemu. Itu mesti pikirkan, Pak. Jadi gitu, Pak. Tidak ada rahasia, kok kayak musuh-musuhan saya pilih. Nggak ada musuh, Pak. Belum tun ya. Enggak, maksud saya kita mesti ikut itu frekuensi yang sama. Kita beli alatnya.
Kalau repeaternya kurang kuat kita yang tambah, jadi semua kita mau ganti radio semua kan masalahnya kemarin. Kita nggak boleh pakai lagi frekuensi kita kan. Memang yang mengkoordinir ini Kominfo Pak. Ya Kominfo kasih tahu. Iya. Kominfo kan? Iya. Beresin itu. Beli berapa 40 miliar kira anggaran kemarin kita coret kita teriak-teriak kita. Gila, di DKI ini ngabisin duitnya. PH kecil 8 miliar, Panti 20 miliar, 28 miliar. Banyak duit. Bingung ngabisinnya. Gila. Orang bilang saya marah-marah. Kalau kamu merasa duit kamu pasti marah-marah. Kalau kamu nggak merasa duit kamu pasti nggak marah. Kalau merasa duit kita, pasti kita marah-marah, Pak. Pakai uangnya kayak begitu. Pak Wagub mau izin kembali ke laptop Pak. Mau izin Pak. Dan sekarang itu jadi sembilan kita jadilah polisi bagi diri sendiri dan orang lain Pak. Jadi masyarakat kalau dia melihat pelanggaran, dia bisa foto, upload di website ini, kita akan tilang Pak. Bapak setuju nggak? Setuju. Kita butuh pernyataan dari Bapak aja Pak. Kalau Bapak bisa. Ya karena kalau kita yang ngomong orang udah pseudonismenya tinggi Pak kalau polisi yang ngomong Pak. Bersih gitu. Nanti Kalau yang keluar, Bapak ngomong di situ running tag langsung keluar Pak. Ya. Pokoknya kalau masyarakat lapor saja ada bukti foto tilang. Iya. ya kita akan Sama mengalir Ada yang lain kan. Sekalian Pak, masuk jalur busway blokir gitu. ya jadi untuk jalan apa masyarakat foto termasuk mobil TNI Polri kan kan yang berani masyarakat itu baik posting kalau kita nggak berani Pak. Nah itu karena udah ada buktinya ya kita bisa paling nggak kita berkirim surat. Lapor ke atas saja kan. Iya kita ke komandannya kita Itu waktu dipublikasikan kan malu kan. Yang Iya. paling sering masuk TNI apa Iya. apa gitu. Iya, Pak. Pak. Sekian. Itu menarik gitu. jadi kita masyarakat biar diberdayakan Pak itu prael itu. Soal rapi sopir itu gimana? Jadi begini Pak, ini kami serta safety driving center ini memang harus ada Pak. Karena kan kita ini justru kemarin kami ya banyak isu lah macam-macam, tapi ya kita kulitkan dulu Pak. Karena pertama kali yang kita tuh aneh Pak sekarang saya dipikirkan karena orang mengatakan ketika orang SIM mahal atau murah berarti kita terbiasa jual beli SIM. Ketika SIM diperjualbelikan dan menjadi suatu kebiasaan, maka kita membiarkan atau mempercepat dia menjadi korban atau dikorbankan. Kita kan juga harus menyadari bahwa ketika SIM ini tidak ada sistem pendidikannya, tidak ada sistem uji yang baik, tidak ada sistem edukasi yang terintegrasi, maka kita juga pasti akan terus membiarkan kualitas keselamatan ini akan menurun dan tentu tingkat fatal korban akan meningkat. Saya juga perlu dukungan ini Pak, artinya political will untuk bagaimana membangun Jakarta Safety Driving Center. Kalau mungkin kita bisa bekerja sama antara Dishub dengan kepolisian, ini kan amanat undang-undang, Inpres dan Perkap. Tapi kan ada di Danau Kota. Boleh Pak, di Danau Kota. Nah, kita aja, kita bisa Kalau tinggalkan. kita ini sekarang orang selalu mencurigai ini adalah bagian dari SIM. Nanti kalau memang ada tempat situ Pak, kita dari pemerintah bisa memberikan subsidi atau ada CSR Pak yang care terhadap masalah safety, sehingga ya kita akan mencari kualifikasi untuk mungkin standar penguji SIM, standar bagi petugas-petugas yang pengawal, pengemudi ataupun yang untuk bekerjasama dengan VIP kan orang harus punya kemampuan Pak. Kemudian petugas PCR, pamwal, petugas Dishub juga, dan juga untuk standar bagi pengemudi profesi Pak. Pengemudi profesi tidak pernah punya standar safety. Ini jujur kalau saya katakan, saya mempunyai hipotesa saja, tapi ini boleh dicek. Supir bis, supir truk rata-rata bekas kena. Mereka tidak pernah punya pengalaman atau pola Saya bisa terbalik kemarin Pak, hari Sabtu triplek belokan mau ke Karawaci, atau ada datanya, kita bisa hibah tuh Pak, kita kerjakan atau tender atau gimana. Sebaiknya kalau ada di katalog semua lebih gampang. Ini hari Pak yang sudah membuat popja dulu Pak supaya Pajak yang Anda bayar, maka kita akan kenakan pidana dan harus bayar. Kita akan tuntut dia secara pidana, dia nipu kita berapa puluh tahun. Selama toko itu dibuka, dia nipu kita berapa puluh tahun. Laris dia Pak, bangkrut dia. Nah sekarang ini masa pengampunan dosa ini, kemudian STNK ini. Kita kasih full dulu nih. Kalau tahun depan kita nggak mau full lagi, sikat aja udah. Kurang ajar Pak, bayar online itu masih nipu-nipu. Kalau saya sih memang orang kita yang ngajarin Pak, ganti yang main uang. Enggak, itu kasus di utara udah saya tindak Pak. Udah ya, Ada satu orang. pecat aja Pak. Jangan dulu.
Nggak Boleh mesti, saya boleh isupkan ada surat teguran tertulis dari saya. mesti ada shock terapi Pak. Sekali-sekali PNS boleh dipecat itu Pak. Juga Dia tuntut kan, dia tuntut pengadilan tuntut aja kalau dia ini. Kalau sih gitu, pecat aja. Nanti kalau dia tuntut tunggu, kan dia aja tuntut. Salah satu kita ini Baru ada harus takut. ya, Dia kok tuntut. sumpah. ini sama saja. Enggak Pak, karena pajak ini Pak, TKB-nya gede Pak. Semua orang mimpi ke situ Pak. Kata Pak Iwan, cewek yang paling cantik pun ke situ semua. Jadi Makanya, Pak, semua ke sana Pak. selama masih ada pesanan kering Pak, ini kan tidak ada saya Pak. Tapi dengan sistem elektronik ini tidak ada pesanan kering Pak, semua sama aja. Air mata air, Pak. Satu tahun. Kalau ini kan tidak masalah, semua tidak masalah. Bagus saya kira kalau ada pot. Jam saya ada maklum Pak. Karena jamnya ada jam pulang Pak. Ya, Tidak lebih di sana. Belum pulang. Belum. Kalau urusan duit tak boleh pulang. Kita ada paling gede Pak. Tak boleh pulang, minggu depannya langsung ngomong untuk Baik Pak. panggilan untuk Eri, prinsipnya sederhana, yang penting semua orang bisa masuk. Pak, boleh itu Pak? Baik Pak. Ya. Ngaji. Lagi haji ya? Bos kita. Lagi pulang Pak. Ya, ke kontak di sana. Jadi mati hidup.